dari kata anasa, artinya melihat. Karena itu manusia adalah makhluk yang bisa dilihat, berbeda dengan jin. Karena itu biasanya dilawankan kata insan dengan jin. Ya, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya, satu akar kata dengan insan, karena anasa itu melihat, perceiving kalau dalam bahasa Inggris. Ya, inni anastu nara, misalnya, sungguh aku melihat api, katanya Nabi Musa alaihissalam di tengah kegelapan. Dia melihat api di atas bukit, di atas gunung. Karena itu kalimatnya ini anastu. Nah, ayat ini ketika Allah menyatakan kita sebagai insan, tidak sebagai bashar, untuk mengingatkan, loh, kamu itu punya sifat pelupa. Saya ingatkan kembali lagi, kamu itu nomor satu. Yang nomor dua, kamu juga saya ingatkan bahwa kamu itu adalah makhluk yang baik. Jauh di dalam lubuk hatimu ada potensi untuk menyayangi, untuk merawat, untuk melindungi, untuk saling sayang, dan seterusnya. Bukan makhluk yang jahat manusia itu. Lah ini yang menarik, karena nopo namine, ada orang yang menyatakan manusia pada dasarnya jahat. Enggak, di Islam tidak. Manusia itu insan, ya, insan. Karena itu ketika diingatkan, mestinya kita menyadari, ya Allah, iya ya, saya ini insan, saya ini bukan binatang buas, saya bukan setan, saya bukan, dan seterusnya. Saya ini insan, meskipun lupa, baik tapi lupaan gitu, sehingga lupakan kebaikannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyanzuril insan, maka hendaklah manusia itu mengamati, nadhara, munadharah. Kalau kita berpikir mendalam, diskusi mendalam, namanya nadhara. Kita tidak disuruh melihat oleh Allah, disuruh nganalisis, disuruh mikir dalam-dalam. Falyanzuril insan, maka hendaklah manusia itu menganalisis, memahami, memikirkan, melihat secara mendalam. Lah, kalimat fa-nya itu kalimat setelah gini ya, kalimat akibat, huruf akibat. Jadi setelah kamu mengetahui A, maka mestinya kamu itu, lah gitu. Kemarin mengetahui apa? Setelah dikasih sumpah was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kata Al-Qur'an, falyanzuril insan. Kan Allah bersumpah dengan bintang, ya, yang ngawasin. Ternyata setelah itu Allah menyatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lihat bintang itu, ya, lihat langit itu. Ternyata di sana ada bintang yang seakan-akan jadi CCTV kamu, ngamatin kamu, ngelihatin kamu, sekaligus juga meproteksi kamu, sehingga tahu jalan arah kemana. Semuanya didapatin dari bintang, terutama orang dahulu, ya. Tetapi dan bintang itu menarik disebut dengan thariq karena dia datang di malam hari yang tanpa disangka-sangka. Lah, Allah SWT mengingatkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sungguh setiap diri itu ada hafidnya, ada penjaganya yang ngawasin, yang mencatat semua amalmu, dan seterusnya dan seterusnya. Kok bisa kamu lupa itu? Maka manusia, mestinya kamu itu, lah gitu. Falyanzuril insan, maka hendaklah manusia itu menganalisis, memikirkan secara mendalam, mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Kok bisa kamu lupa sama Allah? Kok bisa memaksiati Allah SWT? Perhatikan kalimatnya, mimma, alifnya dibuang, boten mimma khuliq. Mestinya ma-nya boten alife, gitu. Ma itu sesuatu, ma. Mimma itu dari dua kata, min sama ma, dijadiin satu karena nun mati ketemu dengan mim, dimasukkan jadi idgham, nah gitu. Jadi mimma, tapi mestinya alifnya panjang, mimma gitu. Tapi di dalam Al-Quran ma-nya dibuang alifnya, bacanya tidak boleh panjang. Mestinya kalau nurut grammar panjang. Ya, falyanzuril insanu mimma, ngoten mestinya. Ini ndak mimma khuliq, maknya pendek. Kenapa? Allah untuk menunjukkan kamu itu diciptakan memang benar dari sesuatu, tapi sesuatu yang sangat kecil, sehingga alifnya dibuang.
Itu melanggar sebenarnya kalau dalam bahasa Arab standar. Kenapa? Karena Allah ingin menghadirkan perasaan kita, apalagi nanti karena Quran itu kan dibaca. Kalau ditulis mungkin oke lah, kesannya kita bisa ngeliat dari gitu. Tapi kalau dibaca itu jauh lebih masuk ke dalam otak kita, pikiran kita. Begitu membaca mimma khuliq, ya Allah, dari sesuatu yang kecil, remeh-temeh, itu maksudnya. Karena kalau dibaca ma kelihatan panjang, mimma, wah, kayak menunjukkan kebesarannya. Karena itu Allah nggak mau, itu indahnya bahasa Arab. Alifnya dibuang untuk menunjukkan kekerdilan kita, kecilnya kita. Mimma, dari sesuatu yang kecil. Ya. Dari apa? Khuliq, kamu diciptakan itu. Karena memang kita diciptakan dari sesuatu yang sangat very tiny sekali. Yaitu sel sperma, dari sperma itu. Dari jutaan sel sperma itu yang nanti berlomba-lomba membuahi ovum, sangat kecil. Sangat kecil. Itu yang kenapa Quran kemudian menggunakan kalimat mimma khuliq. Nah gini ya, orang itu bisa bermaksiat kepada Allah, bisa sombong kepada Allah, bisa tidak mentaati Allah SWT karena dia lupa dengan asal usulnya. Kita tahu banyak lah, bahkan banyak di film-filmnya. Dulu masih belajar bersama-sama di Padepokan Shaolin, ya. Begitu sudah lulus menguasai semua jurus, wah, ke kota dia. Lupa yang satu. Sampai dijadiin misalnya pengawal utamanya raja di film-film. Kita ingat itu. Temannya yang satu tetap humble, tetap sederhana karena dia tidak ingat asal usulnya. Yang satu lupa dia menjadi pegawai besar. Film-film Cina itu kalau ingatin kita, film kungfu ya. Terus temannya menyadarkan, kamu tidak ingat asal usulmu, siapa kamu itu? Masya Allah. Quran juga mengingatkan kita ini, kata Allah, kamu itu loh hidup seakan-akan kok nggak tahu kalau ada pengintainya, ada penjaganya, ada yang mencatat semua amalmu. Kok bisa kamu sesombong itu? Kok bisa kamu senekat itu dalam bermaksiat? Apakah kamu tidak mikir dari apa emangnya kamu diciptain? Kata Allah, falyanzuril insan mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Kita itu diciptakan, khuliqa diciptakan mimma dari air, dari sperma, dafiq yang memancar. Ya. Mancar masuk ke dalam bagian private dari perempuan. Ini nanti dikaitin kenapa? Karena Quran nanti menggambarkan betapa lemahnya kita itu. Ya. Kemudian prosesnya Allah menjelaskan. Ya, sekarang yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Dikeluarkan, ya, nanti yakhruju keluar min baini dari antara as-sulbi wat tara'ib. Sulbi itu solabah, makna dasarnya sebenarnya bagian kalau ada batu atau apapun yang paling keras namanya solabah. Tulang punggung kita ini disebut dengan sulbi. Kenapa? Karena backbone kita ini, ya, backbone kita itu kenapa disebut sulbi? Karena dia bagian yang paling keras dari diri kita, makanya disebut dengan sulbi, ya. Jadi tulang belakang kita, atau orang barat disebut dengan backbone, ya, tulang belakang kita ini, atau sulbi atau orang Arab, karena dirujukkan kepada sesuatu yang paling keras di dalam diri manusia itu, karena ini penyangga kita. Orang kalau tulang belakangnya kena, udah lumpuh dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah, ya. Bahkan kalau kita lihat tulang belakang itu ada satu saja yang nggak lurus joinnya atau apa, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Masya Allah, kekuatan kita. Nah, Allah menyatakan keluar darinya nanti begitu air tadi, ya, mimma indafik, hanya masuk, disingkat oleh Allah dan dijelasin prosesnya. Di ayat yang lain dijelasin prosesnya. Sekarang Allah cuma menjain kita ini, kamu itu makhluk yang remeh-temeh,
yang bahkan dari air yang kalau mengenai baju atau sarung kamu cepat-cepat membuangnya, sangat rendahnya kamu itu, ya, dan seterusnya. Begitu dia masuk dan diceritain oleh Al-Quran, terus 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan di perut, di rahimnya ibu, yakhruju keluar, mimbaini sulbi, dari antara tulang belakang, wat taraib. Lawannya kalau sulbi itu makna dasarnya kokoh sekali, kuat sekali, karena itu batu yang keras itu, solabah. Taraib satu akar kata dengan turab. Turab artinya debu lemah. Ya. Lah turab itu adalah tulang dada ini, tulang rusuk. Ya. Orang Malang jadi sop iga, ya. Jadi tulang rusuk itu taraib. Yang menarik, Quran menyatakan yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang pertama, ada yang menafsirkan yakhruju min bainis sulbi wat taraib itu sperma. Tentu ini tidak masuk akal, dari mana sperma keluar? Oh, dari antara tulang belakang dan tulang rusuk, ya. Maksudnya apa yakhruju min bainis sulbi wat taraib itu? Maksudnya tetap sama. Jadi dari air tadi, sperma yang memancar masuk ke dalam rahimnya ibu, kemudian hamil ibunya, 1, 2, 3. Kalau kita perhatikan, nanti kita keluar juga dari situ. Bukan air spermanya ya, yang keluar, tetapi manusianya sebagai bayi itu. Keluarnya itu dari antara punggung sama tulang rusuk ini. Maksudnya di rahimnya itu, nanti Quran menggambarkan tempatnya, bagiannya. Tentu ini debat yang tidak habis-habis ya para tafsir bil ilmi. Mengapa Quran kok menyatakan min bain sulbi wat taraib? Satu, sekali lagi ada hubungannya dengan tadi, dengan hafid. Allah jaga kamu itu lemah, tidak bisa apa-apa. Allah proteksi itu, dikasih ada tulang rusuk yang menjaganya, ada bone yang menjaganya. Mulai kita masih kecil ini, masih berupa janin ini, diproteksi, dan itu nanti kemudian kita keluar darinya. Yakhruju min bain sulbi wat taraib. Jadi sekarang kita diingatkan oleh Allah asal usul kita, meskipun sangat singkat ya, dari air yang terpancar kemudian dikeluarkan dari antara tulang belakang dan tulang rusuk, kata Al-Quranul Karim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah SWT ala raj'ihi laqadir, untuk mengembalikannya kembali, laqadir, dia juga pasti sangat mampu, maha kuasa Allah SWT. Apa maksudnya gini? Orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala itu kan biasanya lupa terhadap 2 hal. Satu, lupa terhadap asal usul dirinya, siapa dia itu, sehingga dia merasa sombong, merasa mudah saja berbuat maksiat. Yang kedua, orang itu berbuat maksiat karena dia lupa bahwa dia ini akan dikembalikan lagi. Nanti dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, bahwa hidup itu tidak selesai di dunia ini saja, karena nanti ada pertanggungjawaban. Lah, kalau orang lupa 2 ini, satu, dia lupa asal usulnya, yang kedua dia lupa bahwa hidup ini harus ada pertanggungjawabannya, maka dia melakukan apa saja yang dia maui dari hidup ini tanpa peduli dengan aturan Allah SWT. Allah mengingatkan, kamu itu diingatkan asal usulnya dari air yang hina itu, kata Rumairama, terpancar masuk, kemudian pelan-pelan berubah menjadi janin, dan nanti keluar lagi. Kamu bayangin sekarang, kamu itu jadi makhluk hidup, menangis terus membesar sampai jadi kamu sekarang ini. Sekarang kamu pikirkan, kamu itu asalnya seakan-akan dari sesuatu yang tidak hidup, dari air. Kalau suruh mikir itu, air dipancarkan, dimasukkan ke dalam rahim, kok tiba-tiba terus berubah, jadi manusia, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa macam terus makin besar sampai jadi jenderal katakanlah. Kata Allah, coba
Innahu ala roji'ihi. Karena itu kalau Allah mau membalikan lagi kamu setelah mati, ya mudah sajalah. Coba gunain pikiranmu itu, kira-kira begitu Al-Quran. Innahu ala roji'ihi. Karena itu Allah SWT kalau mau mengembalikan lagi, laqadir, pasti dia maha mampu, maha berkuasa. Kenapa? Lihatlah kamu itu, dari air lahir manusia. Apalagi kalau kamu nanti mati ke dalam kuburan, sama saja mudah sekali bagi Allah untuk mengembalikan lagi, hidup lagi. Lawang kamu asalnya dari nothing menjadi something. Begitu kamu mati nanti dikuburkan, kamu menjadi nothing lagi. Jadi kalau Allah mau mengembalikan lagi, itu juga sesuatu yang mudah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu maksudnya. Untuk diingatkan. Sehingga kok bisa kamu itu tetap sombong itu loh, kok bisa bermaksiat kepada Allah SWT, kok bisa mboten tobat-tobat nih loh, kira-kira begitulah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Untuk diingatkan bahwa semuanya sama seperti hafid tadi ya, yang menjaga, memproteksi sekaligus menilai, mencatat semua amal perbuatan kita. Kamu juga begitu. Dari yang lemah dirawat sampai menjadi besar dan sekarang diberikan segala macam oleh Allah SWT. Innahu ala raj'ihi laqadir. Tapi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya innahu ala raj'ihi laqadir. Belum selesai. Yauma tublas sarair. Pada hari itu tubla. Tubla itu sebenarnya dari kata baliyah, dari kata bala. Satu akar kata dari kata bala, ibtila, ya, baliyah. Kalau kita terjemah literally, pada hari itu tubla, diuji, dites, as-sarair, segala macam rahasia. Atau maksudnya apa? Kalau diterjemahkan di Kemenak dan diterjemahkan di tes tentu saja ya, ketika dibuka semua rahasia-rahasia, maksudnya begini, bener maknanya gini. Sarair itu jamak dari sirrun jadi asrar, sarair, maknanya rahasia-rahasia. Karena itu rahasia yang mestinya dikip, nggak boleh disampaikan ke yang lain, adalah kebahagiaan saat mantenan berdua, suami istri. Karena itu teranjang tempat suami istri itu dalam bahasa Arab disebut dengan sarir, dan kebahagiaannya disebut dengan surur. Masya Allah ya. Dari sir, sarir, surur ya. Maksudnya gini, kebahagiaan yang masuk di dalam hati ya, sampai mendalam saking senengi, namanya surur. Karena itu Quran menyatakan nikmat di dalam surga itu ada dua, nadhratan wa surura, kata Al-Quran. Nadhrah itu nikmat yang fisik-fisik, yang kelihatan. Karena kalau kita lihat buah-buahan, nampaknya sangat menyenangkan, itu ranum, warnanya kemerahan, namanya nadhrah. Jadi nadhrah mewakili kebahagiaan zahir, surur mewakili kebahagiaan batin. Kata Nabi, salah satu amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah memasukkan surur ke dalam hati orang-orang yang sedang sedih, punya masalah dan segala macam, kepada sesama orang mukmin. Idkhal as-surur ya fi qalbi akhika, memasukkan surur, kebahagiaan yang sampai di dalam hati, namanya surur. Lah sarair ini apa? Kebahagiaan? Bukan. Makna awalnya rahasia. Manti gini, kita ini kalau beramal selalu ada dua, amal zahirnya sama amal batinnya. Yang zahirnya sholat, zahirnya hadir dalam majelis ilmu, zahirnya melakukan nopo mawon. Tetapi yang sirnya, rahasianya, apa sih motifnya sebenarnya? Kenapa melakukan itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Malaikat pun juga tidak tahu. Malaikat nyatet yang di luar aja. Hadir sholat subuh, hadir, ditulis semuanya sama malaikat. Tapi sarairnya,
Kenapa kamu kok hadir subuh? Ya Ustaz, kan ada yang saya senangi Ustaz. Jadi saya ini sedang jatuh cinta sebenarnya sama seseorang misalnya. Seperti anak-anak SMA dan seterusnya, macam-macam lah. Bahkan ada orang yang sekolah saja macam-macam niatnya. Kalau ditanyain itu, kenapa kamu kuliah? Ya daripada nganggur di rumah Ustaz. Ada yang lagi, kenapa kamu kuliah itu? Sebenarnya saya malu Ustaz, orang tua saya itu loh nyuruh saya kuliah. Ada lagi macam-macam, namanya saroir. Kita ini perbuatan kita zahirnya dicatat oleh malaikat semuanya, tapi sarirnya Allah menilai amalan itu dua, yang nampak sama yang tidak nampak, dua-duanya. Makanya nanti ada yang disebut dengan amal al-zahir sama amalul qulub, amalul jawarih sama amalul qulub, amal hati, keyakinan, semuanya, nifak, itu semuanya bangsa amal hati, ikhlas, itu amal hati. Infaknya sama, sholatnya sama, ikhlasnya mungkin jadi berbeda. Kenapa? Karena dia min a'malil qulub, dia termasuk dari amal hati yang kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Masing-masing kita, dan Allah yang tahu. Masing-masing diri kita tahu apa sih sebenarnya niat saya itu. Lah kata Al-Quran, nanti di yaumul kiamah, yauma, pada hari itu, tubla, dites kemudian as-sarair, ibaratnya semua rahasia-rahasia kita, niat amal kita, semuanya yang kita yang sembunyikan dari orang lain, itu semuanya sekarang dihadirkan untuk dites. Kenapa kamu amalkan ini? Dulu kenapa? Dicek, kau ikhlas enggak? Dan seterusnya. Yauma tublas sarair. Jadi Allah itu ingin menyatakan, lah kalau yang secret-secret gitu saja nanti bisa ditampakkan dan semuanya ditunjukkan, diuji semuanya, ketulusan kita semuanya, apalagi yang zahir dicatat semuanya. Masya Allah, yauma tublas sarair, yauma tublas sarair, kata Al-Quran Karim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Saya tidak bacakan semuanya, sudah tafsirnya saya singkatkan tadi. Oke, yauma tublas sarair. Sekarang pada hari di mana as-sarair, ya, misalnya kalau di sini yang pertama antubtala bidzuhuris sarail fil akhirah ba'da istitariha fid dunya. Nanti kita ini akan diuji, ditampakkan dengan apa? Dengan semua rahasia saat kita di akhirat setelah ditutupi di dunia. Kita mungkin punya rahasia, pernah berbuat A, B, C, tapi ditutupi oleh Allah. Istri kita juga tidak tahu, teman kita nggak tahu, sekampung kita nggak tahu, dan seterusnya. Ya, sebab ada yang tahu rahasianya, nanti semuanya dibuka. Atau rahasia-rahasia kita, dulu saya punya perasaan buruk sama itu orang itu, dan seterusnya, yang ditutupin semuanya di dunia. Ya, satarul uyub, Allah yang menutupi aib-aib kita. Atau orang yang melakukan perbuatan buruk tapi ditutupi, tidak tahu. Kan itu kata para ulama, kalau ada orang yang sombong itu lucu, kata ulama, kata saya lupa ada bahasa tabi'in, karena kita ini sebenarnya katanya lebih bau daripada bangkai. Hanya yang membuat kita ini bisa, teman kita mau duduk di sebelah kita, ya, saya lupa kalimatnya, seorang tabi'in seingat saya yang menyatakan itu hanya karena Allah menutupi aib kita. Dan semua aib itu jelek, punya bau yang buruk. Seperti Al-Quran menyatakan, kalau kita ghibah, kata Al-Quran, sama dengan memakan daging dari saudaranya sendiri. Ya, apakah kamu rela, kata Al-Quran, memakan lahma akhihi maitan fakarihtumu, makan daging busuk? Daging busuk ya bau lah. Ya, kata Al-Quran, lahma maitan, ya, daging yang mati, daging yang busuk sudah dimakan. Kalau orang melakukan dosa itu sebenarnya ada baunya. Ya. Bahkan kalau kita lihat asbabnya ini, suatu saat begini orang-orang ngumpul gini, terus bau yang tidak enak. Kata Rasulullah, kamu tahu enggak? Itu bau orang yang ghibah.
lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, sayangnya kita ini kan ditutup sekarang, nggak tahu. Ambine wangi, meskipun seneng ghibah. Masya Allah Ustaz, minyaknya nyong-nyong gitu. Tapi dari lesannya, Masya Allah. Nah, yang sekarang kelihatan pada diri kita ini semuanya adalah yang baik-baik. Karena itu kata ulama, andai Allah menampakkan tubuh batin kita, nggak ada orang yang mau duduk bersama kita. Kata ulama ini. Sekarang ini ditutupi semuanya oleh Allah SWT, semua kejelekan kita dan seterusnya. Andai dibuka kejelekan saya sekarang oleh Allah, tidak mungkin saya bisa berceramah. Malu saya, sibuk menutupi kejelekan saya sendiri. Allah yang menutup semua saroir kita. Tapi tidak di hari kiamat. Nanti dibuka semuanya saroir itu. Aku roh kon biyen nonton iku to, aku roh dan seterusnya. Yauma tublas sarair. Masya Allah. Di dunia semuanya dia deledel kata orang kita ya, dibuka semuanya, dibuka semuanya. Kullu ma istatara bil insan min khairin wa syarrin wa marruhu min imanin au kufrin, sama. Yang pertama, semua yang disembunyikan oleh manusia itu dari kebaikannya, keburukannya, ya, imannya, kekufurannya, nanti semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan apa namanya? Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Kita lanjutkan. Fama lahu min quwwati wala nasir, kata Al-Qur'an. Kalau sudah dibuka semua rahasiane, perasaan kita apa kemudian? Aduh, wis hancur wis. Karena ketahuan semuanya, sudah ngaku. Kamu nyontek kan? Wah, misalnya saya pernah nemuin gitu itu. Mahasiswa jawabannya persis, kan biasa kalau nguji gitu itu. Apalagi kalau apa kelihatan ini kok ngeplek begini ini. 2 orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Oke. Tak panggil dua-duanya, kemudian tak kasih soalnya ini sopo sing asli. Ketahuan kemudian, malu Pak, mohon maaf Pak, dan seterusnya. Kenapa? Yauma tublas sarair. Lah, kita maunya punya macam-macam. Bahkan saya kasih apa namanya, ada yang satu lagi menarik. Orang tuanya nelpon saya. Bener Pak, ini apa namanya, anak saya itu garap beneran, dia yang jujur. Karena 2 itu sama, tak benerin terus tak WA, kamu garap sendiri atau tidak, jawabanmu sama dengan jawaban ini, dan seterusnya. Jadi dia mungkin takut dan seterusnya. Orang tuanya suruh nelpon, hak nih cerita nih. Orang tuanya nelpon saya, Ustadz nggih kula anu wali muridnya. Oh gimana napa Pak? Niku yuga kula garap beneran niku Pak Ustaz. Saestu niku. Ya, karena mungkin takut dia dicontek oleh temannya dan seterusnya lah. Masya Allah. Karena kalau take home exam soalnya nanti dikumpulin ke ketua kelasnya, jadi dikirim jadi satu. Mungkin dicontoh ya waktu ngumpulin itu. Masya Allah. Orang gitu, itu menarik sekarang. Lihat kata Al-Quran, begitu nanti semua rahasia hidup kita ini, kejelekan, keburukan, atau apapun sajalah yang dirahasiakan, nanti dibuka. Apa kata Tuhan? Fama lahu, maka tiada lahu baginya. Pakai emaknya, negasi emak untuk nunjukin kuatnya. Nggak ono wis nanti lagi begitu itu. Siapa yang tidak ada? Wa ma lahu min quwwatin, dari quwwah. Quwwah itu sebenarnya makna dasarnya, kalau jenengan ningali telur yang cracking ya atau apalah ya, telur kemudian dari dalamnya itu dia berusaha untuk memecahkan cangkang telur itu, kemudian sampai kelupas keluar, namanya kuwai dalam bahasa Arab ya. Dari situ diambil kata quwwah. Jadi kuwah itu kemampuan untuk mengeluarkan diri, memproteksi ya, diri. Kita bisa memproteksinya, itu kekuatan untuk menghindarkan diri dari bahaya dan seterusnya, namanya quwwah. Atau kalau sekarang namanya
ofensif, ya, kekuatan ofensif, menyerang, melawan. Nasir itu defensif. Nasir penolong, maksudnya kayak sama lah kayak nusrah ya, idza jaa nasrullah. Ya, misalnya di perang Khandaq udah lemes ini, makan sudah karena dikepung 1 bulan. Bayangin, wong bikin paritnya saja kalau dalam tarikh itu makannya cuman segenggam tepung ya, atau segenggam ya tepung adonan itu. Kalau kita mungkin 1 jemblem ya. Ya, satu katakanlah 1 gorengan 1 sama kurma 1 itu untuk 1 hari bikin parit ini. 10 orang kira-kira 3 meteran, lebar 5 meter, dalam kira-kira 3 meteran ya, per 3 meteran 10 orang, 10 orang, karena hampir 1 sampai 2.000 orang bikin parit. Tapi Madinah lagi masa paceklik, kurma belum bisa dimakan dan seterusnya. Cuman dikumpulin logistiknya itu hanya cukup begitu itu. 1 gorengan ibarat kita ini, tepung 1 gang tuh gembang gini sama 1 kurma. Semua sahabat makan segitu. Karena itu ditaruh batu 1 di perutnya karena kelaparan. Nah, sekarang datang beneran sudah, semakin menipis nih cadangan. Lemes sedoyo. Dan bukan sehari 2 hari, hampir 1 bulan, 20 harian lebih. Para ulama menyatakan kira-kira 1 bulan lah perang Khandaq nih. Pun lemes ngeten pun. Masya Allah. Baru mereka datang ke Rasulullah. Ya nopo nih terus ya Rasulullah. Ya. Kayak berkala orang-orang itu sudah, orang munafik sudah mulai, guys kita kalah ini. Ayo kita bilang ke Nabi. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, inna buyutana aurah. Ya Rasulullah, rumah kami ini aurat. Maksudnya macam-macam. Di rumahnya tinggal istri saya ya Rasulullah, sama anak perempuan saya. Lah nanti kalau orang asing masuk rondo itu nanti ya Allah. Ya nopo kula tadi dan seterusnya. Kuat den yang pertama. Yang kedua ada menyatakan, ya Rasulullah, rumah saya itu tidak ada pagarnya kebuka. Nanti gimana? Aurat itu ya Rasulullah. Macam-macam. Ada yang semuanya, kata dia, inna buyutana aurah, kata dia. Sesungguhnya rumah kami itu terbuka. Ada anak istri kami di sana dan seterusnya. Jadi ini perang sudah kayak begini. Padahal wa ma hiya bi aurah, kata Rasulullah. Enggak, rumahnya ndak aurat, rumahnya ndak terbuka, istri-istrinya aman, rumahnya tertutup dan seterusnya. Pagarnya juga nutup. Dan mereka melakukan itu kenapa? Illa firara, karena mereka kepingin lari dengan kenyataan, duh wis kalah, wis lemes ini. Dia mundur pelan-pelan, kata Al-Qur'anul Karim. Dia bilang ke Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Dia minta izin ke Rasulullah, orang-orang munafik ini. Ya, Masya Allah. Mereka pulang kemudian di perang Khandaq. Saking nopo nih, saking duh dak kuat ini sudah. Mereka merasa tidak mungkin bisa menang dan seterusnya. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Muhammad. Orang munafik dan Yahudi, apa dia bilang? Muhammad bilang kita ini akan bisa menguasai Persia, menguasai orang-orang Arab, menguasai Romawi. Lawang kita kencing saja kita ketakutan, karena takut-takut mungkin ada panah yang mengenai kita dan seterusnya. Karena orang Arab itu, orang pasukan Al-Ahzab itu hanya bisa melempar batu, karena pasukannya di sana. Jadi kan kalau umroh sekarang ya ke Madinah kan masih ada pos-posnya itu, pos penjagaannya, tempatnya Ali bin Abi Thalib, tempatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu sekitar kira-kira kasaran 5 kiloan lah, bikin parit 5 kilo. Belum ada bulldozer Pak zaman itu. Ya mungkin alatnya masih cuma cangkul sama, Masya Allah, lemah Medina. Nah, dalam lemesnya itu dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nopo nih ya Rasulullah. Rasul kemudian berdoa kepada Allah dan semua juga mengikuti doanya Rasul. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Ya Allah, tutupi aurat kami, kemaluan kami ini. Kalau sampai kami kalah, malu ini.
Ya, rusak Islam ini dan seterusnya. Wa amin rawatana, amankan keundah gulana, kesumpekan dan seterusnya. Doa yang sangat penting kita hafalkan untuk kita baca kalau kita sumpek. Mohonlah kepada Allah, Allahumma ustur aurati wa amin rawati. Nah, yang menarik setelah doa itu turunlah pertolongan Allah. Ya, wa arsalna alaihim rihan, turun angin puting beliung, wa junudan lam tarauha, dan malaikat-malaikat tentaranya Allah yang tidak bisa kelihatan. Namanya nusrah. Jadi nusrah itu mendefend. Jadi kita ini dalam keadaan rapuh, tapi kemudian ada tentara yang datang mendefend kita, memproteksi kita, ya, menghalangi kita. Namanya nasir. Dua-duanya dijadiin satu oleh Al-Quran. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nanti kalau kamu sudah berhadapan dengan Allah SWT, dibongkar semua rahasiamu, kamu tidak punya quwwah. Kamu mau menerobos, mau memecahkan cangkang telur itu ibaratnya. You mau ofensif, nantang malaikat. Enggak, saya tidak boleh. Tidak ada begitu, tidak bisa, kamu tidak punya. Atau ada orang, ada tentara yang mendefend kamu, enggak ada. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sekarang begitu, kita ini mau dibongkar, datang teman kita, urusanku. Selesai urusan. Tidak ada nasir, tidak ada, atau quwwah. Quwwah juga tidak ada, kita tidak punya kekuatan untuk mengalahkannya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, ini gambaran yang digambarkan Al-Quran sebagai kritik terhadap diri kita yang seringkali lupa itu. Lupa tentang asal-usul, lupa tentang kalau nanti kita ini akan dihisab, lupa kalau kita ini tidak berdaya nanti di hadapan Allah SWT. Kalau orang ingat itu, ya tidak mungkin lah orang berbuat maksiat. Coba dia ingat hari nanti ketika saya dihisab, tidak mungkin dia berbuat maksiat. Karena itu diingatkan, falyanzuril insan, manusia, boya kamu itu mikir, boya kamu itu nganalisis, boya kamu mikir mendalam, memangnya kamu itu siapa? Makhluk yang hina, saya bikin dari drop, ya, dari setetes air yang kemudian pelan-pelan dikeluarkan. Hatta kamu masuk dan dikeluarkannya saja tidak bisa sendiri kamu itu. Ya, Masya Allah, harus ada bantuannya. Kok bisa pelan-pelan lahir dari kecil? Saking lemahnya, perhatikan. Makan sendiri nggak bisa, apa-apa sih tidak bisa. Semuanya ngerepotin terus. Begitu sudah besar, mentengkelek teng Gusti Allah, mboten salat, mboten zakat, mboten nopo-nopo dan segala macamnya. Maksiat terus. Kata Al-Quran, memang kamu itu loh siapa? Nomor satu. Yang kedua, memang kamu udah ingat kalau kamu nanti dikembaliin lagi seperti posisimu dulu. Lahir lagi kamu, bukan kematian, bukan segala-galanya. Kamu nanti dibangkitin lagi dan pelan-pelan nanti kamu akan dihadapkan oleh Allah. Ketika semua sarair dibuka dan fama lahu min quwwatin wala nasir. Nanti tidak mampu lagi untuk punya kekuatan ataupun penolong. Masya Allah, itu kalau kita fikirkan ya. Oke, kita lanjutkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir was samai dzatir raja' wal ardi dzatis sada. Yang pertama, ini dimaknai secara literal. Yang pertama, was sama, sekarang Allah bersumpah lagi demi langit, ya, dzatir raja', yang memiliki back and forth, memiliki bolak-balik. Raja itu bolak-balik. Langit yang memiliki sesuatu yang bolak-balik. Nopo niku? Maknanya ada tiga secara literal. Yang pertama, kalimatnya sebenarnya roja'a itu bolak, kembali, roja'a. Karena itu kalau orang habis cerai, balik lagi teng bojo lawas disebut dengan rujuk. Ya, rujuk. Lek rujaan Ustaz duka dugi pundi niku. Jadi roja'a kembali, ya, rojaan atau rujuan, ya, dan seterusnya. Nah, yang menarik kata Al-Quran, bumi itu dzatir ruju, langit itu memiliki kembali,
Maksudnya opo? Nah, para ulama kita minimal ada 3. Yang pertama, hujan. Karena dari langit hujan, awan itu melahirkan hujan. Hujannya nanti masuk ke laut, menguap lagi, balik lagi jadi udan lagi. Jadi udan itu bolak-balik. Karena itu para ulama dulu mengartikan dzatir roja dengan dzatil mator. Yang pertama. Yang kedua, frekuensi atau apalah, bukan frekuensi atau apalah. Kata ulama sekarang menyatakan seperti HP kita ini. Jangan ngirim ke satelit sana, terus balik lagi nah gitu. Sama lah seperti radio, televisi semuanya. Ya, makanya semua informasi kita itu ya sebenarnya Amerika bisa tahu semuanya karena semuanya balik ke langit sana. Jadi semuanya dikirim dulu. Makanya sekarang kenapa kita bisa nonton semuanya ya, nonton Argentina lawan, ya karena itu, karena semuanya memanfaatkan itu, langit sana itu, dikirim ke sana dulu, baru dipanjangin lagi, termasuk HP kita semuanya. Ya, kita bisa ngirim kemana itu, lah dipikir iya ya, kok bisa ya langsung melebu ya, yang Amerika kok nonton nyampe di Amerika, nyampe ke Saudi, sampai kemanapun saja di belahan bumi. Gimana prosesnya itu? Opo lewat udara Ustaz? Boten, lewat langit. Dipantul lagi nanti ada pemancarnya kemudian gitu. Nah namanya roja. Orang sekarang menyatakan, oh mungkin itu wasama idatul roja. Yang kedua. Yang ketiga ini yang lebih hebat lagi. Roja itu gini, orang langit itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan space, ya ruang. Dan karena bumi, langit itu, alam semesta itu berkembang, seperti kita meniup balon, makin besar gini, nah berarti ruang itu juga makin modot, makin besar gini, kan begini makin besar. Gambarannya kalau dalam fisika itu seperti trampolin yang ditarik ya, atau seperti serbetnya ya, karena space kemudian ditarik ya. Lah bintang-bintang itu kan gambarannya kalau kita bayanginlah ini ada trampolin atau kain, kemudian jenengan taruh bulatan-bulatan, bola tenis, kira-kira begitu. Karena kan matahari, rembulan, Merkurius, Venus dan segala macamnya. Nah terus dia berkembang gini, berarti kan ibaratnya seperti ditarik gini. Nah semua benda-benda di langit itu begitu mengalami perkembangan, dia niku bouncing, mendalnya wonten mendale. Nah itu yang oleh Einstein disebut dengan bouncingnya semua benda langit, star. Karena ternyata semua benda di langit niku bouncing karena akibat dari tarikan tadi itu, space-nya nih. Sing nemukan begitu itu Einstein, sing mbahnya fisika. Lah orang modern sekarang menyatakan, oh mungkin itu yang dimaksud dzatir roja. Wallahu a'lam. Lah hebatnya Quran itu ngoten. Quran itu bisa sesuai dengan pikirannya orang Arab yang tidak ngerti sains, dan juga bisa sesuai dengan pikirannya orang modern sekarang. Nah, jadi kalau kita maknai itu boleh enggak? Boleh mawon. Tapi yang enggak boleh adalah memastikan maknanya hanya itu. Kenapa? Karena kita enggak tahu perkembangan sains nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas niki orang dulu mengartikan ya air hujan lah yang kelihatan bolak-balik. Oh, terus berkembang lagi. Oh, enggak lah. Ya. Oh, ini internet, satelit segala macamnya. Oh, sekarang balik lagi. Oh enggak, ini bouncing starnya ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari turunnya ayat ini, apa yang ada di pikirannya para pendengar Al-Quran saat itu? Misalnya, apa yang ada di pikirannya mereka misalnya ya? Was-sama'i dzatir raja. Maksudnya tentu yang makna paling dasar kalau bagi orang Arab dulu, yaitu hujan.
Kenapa kok dikaitin hujan? Karena tadi diingatkan setelah Allah menjelaskan kita ini diciptakan dari air, ya, dimasukkan ke dalam tubuh perempuan, lahir, keluar lagi. Sekarang Allah menyatakan demi langit yang juga menurunkan hujan, ya, wal ardi dzatis sada, dan demi bumi sodaan itu pecah, sodaan. Lah makna literalnya juga dua. Makna literalnya ternyata bumi kita itu memang pecah, wonten ngerengatnya. Kalau terjadi gempa bumi atau apa, memang bumi itu bisa pecah. Wonten teng California tahun pinten ya 84 atau berapa. Dengan cek teng YouTube. Itu benar-benar pecah emang. Bahkan sebagian ulama sekarang mengatakan itu mungkin yang disebut dengan soda. Itu untuk orang sekarang. Untuk orang dulu soda itu pokok semua yang memecahkan. Apa katanya? Ibarat sama seperti tadi ya, air yang masuk ke dalam tubuh perempuan sekarang sama. Allah ngasih air. Bumi itu kemudian makna yang pertama menerima air. Kemudian dari dalamnya terpecah. Karena apa? Muncul kecambahnya nih, membelah, buminya dibelah, tanahnya dibelah maksudnya. Keluar kacang hijau, keluar macam-macam, segala macam jenis tumbuh-tumbuhan. Itu makna zahirnya begitu. Untuk apa yang pertama, ngingatin samalah seperti setelah Allah menyatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Nanti sama seperti nanti dihujanin oleh Allah, semua kita keluar dari kuburan kita. Seperti kamu melihat kacang hijau, seperti kamu melihat umbi-umbian, seperti kamu melihat apapun saja di tanah itu. Begitu kering kerontang, ada hujan, tiba-tiba esok pagi kita melihat rumput, melihat apapun, membelah tanah nih, merekat tanahnya. Lah namanya dzatis sada. Dzatis sada. Itu makna yang kedua, wal ardi dzatis sada. Lah, apa makna berikutnya dengan makna was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada? Ya, maknanya juga nanti dikaitin dengan Al-Qur'anul Karim. Karena setelah itu Allah bicara tentang Al-Quran, innahu laqaulul fasl, kata Al-Quran. Kenapa gini ibaratnya ya? Kita perhatikan tanah ini. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah tanah. Kalau di sana ada mangga, ada anggur, ada stroberi, ada rumput, ada kayu jati, ada jeruk, macam-macam. Kita tahunya kapan? Begitu dikasih hujan, terus tiba-tiba muncul semuanya itu aneka, seperti di hutan itu. Tiba-tiba loh, itu apa ki? Duren tiba-tiba. Karena di dalamnya itu ternyata macam-macam. Allah itu menciptakan kita begitu. Sampai macam-macam kita nih. Wonten sing duren, wonten sing nongko, wonten sing jeruk, wonten sing suket, wonten sing kayu jati. Tapi meskipun kita berbeda-beda, poinnya sama. Apa poinnya? Kita hanya bisa hidup jika kena cahaya hujan, dengan airnya hujan. Nanti Al-Quran menggambarkan Al-Quran. Kalau mau hidup hatimu, mau hidup kamu sebagai manusia, hubungi dengan Al-Quran. Nanti baru akan keluar itu manfaatnya. Seberapa sering kamu dapat air, ya, maka terus terus hidup. Duriannya hidup sampai pada waktunya dia berbuah, membawa manfaat buat semua manusia. Dan Allah bersumpah dengan itu, was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada. Ya, jadi maknanya banyak, namanya qasam ya. Jangan bisa nafsirin ke tempat ke yang lain, tapi prinsip dasarnya kalau kita kaitin dengan ayat sebelumnya itu mengingatkan penciptaan kita kembali. Kata Al-Quran, Allah yang nurin was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada. Kan nanti air hujan dibulankan dan kita akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Pertanyaan terakhir, lah iya Ustaz, kalau Al-Quran itu maunya hujan, kenapa kok tidak dibikin hujan aja? Kenapa kok tidak begini bunyinya, was-sama'i dzatil matar? Kenapa kok sampai dzatir raja? Itu uniknya Al-Quran. Karena kemudian Quran itu bisa punya banyak makna. Ya, cicitnya Rasulullah SAW atau Imam Ghazali juga sama menyatakan ada untuk kalimat, untuk menyebutkan kalimat buahnya
Orang Arab seringkali menggunakan kata 70 ribu lapisan makna dalam Al-Quran. Ya, bahkan dibagi-bagi. Kalau Imam Ghazali seingat saya ada makna zahir, makna khusus, makna dan seterusnya. Ada makna yang hanya bisa digali oleh para fuqaha. Fuqaha kalau membahas ketemu nanti, oh hukumnya begini, oh ini berarti hukumnya gini. Kita baca tidak ketemu hukumnya. Ya, karena dia butuh spesifikasi ilmu tertentu, butuh lebih dalam lagi. Ya. Jadi ada makna zahir, ada makna batin, ada makna hukum, macam-macam dalam para ulama menggambarkan dalamnya ayat Al-Quranul Karim. Tergantung apa? Tergantung air serapannya ini. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin kita mendapatkan kedalaman Al-Quranul Karim. Masya Allah. Nah, itu makna berikutnya ya. Tapi kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ngingatin asal-usul kita. Saya cepatkan sedikit. Innahu laqaulul fasl. Sesungguhnya Quran itu qaul fasl. Decisive word. Kata yang final, yang nanti begitu dia ada, dia akan memisahkan. Fasl itu pemisah ya. Kalau jenengan ningali nopo namanya tambel wiritan tasbih ya. Jadi ada satu terus dipisah, ada yang kecil pisah lagi, atau lion atau apa namanya kalung ya. Misalnya ada apa yang bagus terus ada celahnya, ada pemisahnya, terus ganti lagi ya, ada pemisahnya, nanti lagi ada pemisahnya untuk memisahkan, namanya fasl ya. Seperti hamzah fasl, hamzah wasol ya, mad jaiz muttasil, munfasil ya. Kalau munfasil kepisah dia, muttasil kesambung dia ya, satu pakai tak, satu pakai nun. Dan itu ada guyonan kuliah di luar negeri, tapi tidak lulus, dibilang apa? Dia siapa? MA ya. MA apa? Wong kamu tidak lulus dulu kok. Lah iya MA, munfasil Azhar kata dia. Keputus dari Al-Azhar karena tidak lulus, jadi munfasil katanya. Istilahnya guyonannya anak-anaknya untuk nunjukin apa ya. Sekarang Quran itu menarik, begitu dia turun, kata-kata Quran itu isinya, Al-Quran itu memisahkan apa? Banyak hal. Memisahkan yang buruk dan yang baik, memisahkan yang benar dan yang salah, memisahkan semuanya. Nanti tegas Quran itu, tidak ada kompromi. Dia memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Namanya innahu laqaulul fasl. Itu disebut dengan innahu laqaulul fasl karena dia decisive. Begitu ya harus begitu, sudah. Dia akan tidak akan diganti, tidak akan, dan seterusnya berubah ya. Ma qaddamahu anil wa'id min qauli ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir. Makna yang pertama, ada yang menyatakan fasal di situ karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan ada penunaian janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan fasal di sini maknanya haddun, ketentuan yang tidak bisa bergeser-geser. Kalau A ya A, B ya B. Quran begitu. Kalau zina hukumnya begini, kalau li'an hukumnya begini, kalau ghadhaf hukumnya begini. Sudah had, sudah tidak bisa dirubah lagi ketentuan Allah SWT. Yang kedua maknanya kata Imam Ad-Dhahhak adlun, adil. Adil itu tidak memihak satu sisi manapun, dia kokoh, tidak berpihak kemanapun, dia berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Namanya adlun. Ada lagi yang mengartikan hakun ya, kata Ibnu Abbas artinya hakun, kalimatnya hak, benar, tidak kompromi dengan kesalahan dan seterusnya. Namanya laqaulul fasl. Gini, kalau ada ketentuan atau kata-kata yang sifatnya ini harus A, ini harus B, ini harus C, ini harus D, dan dia tidak memihak apapun, tegas, itu biasanya kita sebut dengan keputusan hakim yang bounding ya, yang nggak bisa berubah ya. Kita sudah ingkrah istilahnya orang,
Kalau sudah diputusin jegler dan nggak bisa diapa-apain. Udah harus itu. Nah, sekarang kita renungkan. Orang yang bisa ngasih keputusan final sudah nggak bisa berubah, nggak bisa dikompromi apapun, sudah bisa. Itu harus seorang hakim. Lah, orang hakim itu menjadi hakim karena dia punya kekuasaan. Kalau orang itu berada pada posisi yang berkuasa, maka dia bisa mengeluarkan ketentuan. Nggak bisa yang lain. Bos, karena dia berkuasa, pecat kamu. Nggak bisa kita menolak, mau nggak bisa. Nggak punya kekuatan, nggak punya nasira. Famalahu min quwwatin wala nasir. Ya, kepala sekolah nggak bisa. Bu, besok masuk. Aduh, repot ya, bos yang ngongkon nih. Ya. Lah, sekarang renungin. Waktu ayat Al-Quran ini turun, terutama masa Nabi Muhammad awal di periode Mekah, saat surat At-Tariq itu turun, pertanyaannya, Nabi Muhammad di posisi berkuasa? Boten. Di posisi lemah. Orang Islam di posisi lemah. Ya, tapi Quran turun, innahu laqaulul fasl, kata Al-Quran. Quran ini, ya, tidak seperti mereka ini semuanya. Ini kata-kata yang kokoh, kata-kata yang dan seterusnya, seakan-akan satu memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tahu posisi kamu remah, saya tahu posisi, tapi Quran ini, dengan Quran ini menjadi kuat. Kata-katanya kokoh, dia tidak ada kompromi dan seterusnya. Tapi bagi orang kafir, opo karepe Muhammad itu? Dia lemah, dia tidak apa-apa. Innahu laqaulul fasl. Jadi itu penghinaan dan seterusnya. Dan nanti kita akan melihat semua kitab-kitab suci yang lain itu, Masya Allah, tidak ada yang sefasel Al-Quranul Karim. Apalagi kalau kita sekarang, Quran memang satu, maknanya juga dipisahkan dari kitab-kitab yang dulu juga. Namanya innahu laqaulul fasl. Ada banyak maknanya laqaulul fasl ini. Bagi kita, dia adalah kata-kata yang akan membentuk kepribadian kita, karena memisahkan kebaikan dengan keburukan, memisahkan cara kita berpikir menjadi jelas, clear, mana yang hak, mana yang batil. Namanya laqaulul fasl. Ada banyak makna dari laqaulul fasl, jangan renungkan saja dari kata pemisah itu. Kalau kita hubungkan ke kita sendiri, ya begitu. Maka ayat Al-Quran itu begitu kita pelajari, dia akan menjadi fasl buat diri kita, memisahkan kita. Yang buruk ndak iso iki salahe. Kok iso ngene? Iya dene wis mari ngaji Quran. Efek dari ngaji Quran itu ngoten, namanya yaumul qaulul fasl. Dia yang akan misahin kita. Dan seterusnya. Cara berpikir kita berubah, cara pandang kita berubah. Namanya qaulul fasl. Ya. Dari hukum-hukumnya begitu. Kalau dari sisi Quran, kenapa disebut qaulul fasl? Ya, dia tidak ada kompromi dengan apapun. Sekali A dia A, karena dia stand up-nya hanya dengan adil, kebenaran, dan had dia, tidak bisa berubah sampai yaumul qiyamah. Namanya qaulul fasl. Bagi orang yang sedang berada dalam maksiat seperti orang Quraisy, Quran juga qaulul fasl, karena mencaci mereka, mengkritik mereka, membelalakkan mata mereka, ini salah ini, yang benar mestinya itu, dan seterusnya. Dan itu kokohnya Al-Quranul Karim. Innahu laqaulul fasl. Ini ucapan, ini firman Allah yang bersifat fasl. Bersifat fasl. Wa ma huwa bil hazl. Dan Quran itu bukan hazl. Hazl itu ya kayak entertainment, kayak kita tidak tidak benar-benar serius ya. Kita lihat dulu di sini ada ndak yang hazl. Bil la'ab yang pertama. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid. La'ab. Bahasa kita mungkin entertainment lah. La'ab. Yang kedua, bil batil. Isinya di dalamnya mengandung kebatilan. Itu namanya hazl. Ya. Atau seperti orang kalau dengerin skripnya TV, skripnya film atau komika dan seterusnya, itu kan hazl di dalamnya. Ada cerita-cerita bohongan, cerita-cerita lucu yang enggak ada, bukan true story, ya dibikin-bikin, namanya hazl.
di dalamnya itu ada kebatilan, ya. Bil kadzib, ada dusta. Jadi kalau ada omongan, pembicaraan atau kata-kata yang di dalamnya ada bohongnya, yang di dalamnya ada guyonannya, atau entertainment secara umum, itu namanya hazal. Nah, sekarang kita lihat mental kita terhadap Al-Quran. Sudahkah kita menjadikan Quran itu sebagai qaulul fasl? Kalau kita baca kemudian memisahkan diri kita, oh gini ini mestinya yang benar, oh ini salah, ini namanya qaulul fasl. Atau orang sekarang itu menjadikan Quran sebagai hazl, entertainment, bahkan guyonan, bahkan informasinya dianggap dusta. Menarik ya, kita ini nangis lah mikir gitu, mikirkan itu. Paling banter sekarang orang itu banyak yang menjadikan Quran ya cuman hazl. Satu, kalau entertainment senang dengan Quran, tapi bukan dengan isinya yang kemudian memisahkan kita, memisahkan mana yang hak dan yang benar, merubah cara pandang dan pikiran kita, tapi sekedar entertainment. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah, senang-senang dapat mantun. Mboten wonten efeke napa-napa. Bukan berarti qiraah mboten angsal nggih, baik. Bahkan salah satu makna malam yataghanni salah satunya juga melagukan. Ya. Itu salah satu tidak disebut umatnya Nabi orang yang tidak membaca Quran dengan indah. Memang kita disuruh memperindah bacaan kita. Ya. Tapi yang menarik tidak berhenti di keindahan saja, dan hanya orang itu sudah merasa puas Quran dengan bil hazl. Kata Quran, innahu laqaulul fasl wa ma huwa bil hazl. Quran itu tuh hazl rek. Mbok rungokno terus kon, enak aja Quran, ya Allah. Rahim. Ya Allah, marem teng mati Ustaz. Nggih lek ngoten tok terus pertanyaannya, apa Quran bisa melahirkan perubahan karakter? Mboten saged. Karena cuman hazl. Cuman entertainment yang pertama, bil'am. Atau yang kedua, kita melihatnya tidak beneran Quran itu hanya sekedar apa. Ya, itu yang kedua namanya bil kadzib. Ya, kita meyakini di dalamnya tidak diyakini kebenaran mutlak ya, dan seterusnya. Quran mengingatkan, Quran itu innahu laqaulul fasl wa ma huwa bil hazl. Karena itu kamu serius dengan itu. Ya. Sebenarnya tinggal sedikit, tapi waktunya sudah 5:30, tidak apa-apa, nanti satu pertemuan lagi kita gandeng dengan ayat berikutnya ya. Tapi masih di dalam innahu laqaulul fasl wa ma huwa bil hazl. Nanti kenapa? Karena ada orang-orang yang kayak begitu. Ya, seperti orang-orang Arab dulu, hanya menyenanginya sekedar indahnya kata-katanya dan seterusnya. Seperti Abu Jahal mendengarkan Al-Quran, dia terkesima, tapi hanya sekedar untuk hazl, tidak merubah apapun, pikirannya tidak berubah, karakternya tidak berubah. Kenapa? Karena Quran menyatakan innahu laqaulul fasl. Mestinya dia kata-kata, mestinya dia firman yang merubah kamu, merubah cara pandang kita, memisahkan hak dan yang batil. Lah itu mestinya Quran. Jangan jadikan Quran hanya sekedar menjadi hazl. Lebih detail tentang fasl dan hazl insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang sambil kita masuk ke surah yang baru insyaallah. Demikian, mugi-mugi wonten manfaatipun dan Allah yang majma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.